Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Amalia, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ragam metode dakwah dan bagaimana sih dakwah di generasi milenial seperti sekarang ini. Apa aja sih metode-metode dalam berdakwah? Metode dakwah Islam secara garis besar berdasar pada surat An-Nahl ayat 125 yang intinya yang pertama, berdakwah dengan metode hikmah, yaitu menguasai keadaan dan kondisi mad'unya, serta batasan-batasan yang disampaikan tiap kali dakwah dilaksanakan, sehingga tidak memberatkan dan menyulitkan mereka yang didakwahi sebelum mereka siap sepenuhnya. Metode dakwah yang kedua yaitu berdakwah dengan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik dapat menembus hati manusia dengan lembut dan terserap oleh hati nurani dengan halus, bukan dengan bentakan dan kekerasan, juga tidak dengan membeberkan celah yang ada. Metode yang ketiga yaitu berdakwah melalui debat dengan cara yang paling baik. Yujadilu billati hiya ahsan, berdebat tanpa bertindak dolim terhadap lawan debat ataupun sikap peremehan dan pencelaan terhadapnya. Sehingga jelas, tujuan dari berdakwah bukanlah untuk mengalahkan orang lain dalam debat, akan tetapi untuk menyadarkan dan menyampaikan kebenaran kepadanya. Bagaimana sih penerapan metode dakwah di era milenial saat ini? Sebenarnya, metode dakwah adalah sesuatu yang lazim dikenal dan diterapkan oleh dai. Akan tetapi, secara garis besar, penerapannya ada 3. Yang pertama, metode dakwah di Alkitabah. Penerapannya yaitu berupa buku, majalah, surat kabar, spanduk, pamflet, lukisan-lukisan, dan lain sebagainya. Dakwah melalui tulisan dapat diartikan dengan penyampaian pesan-pesan dakwah atau ajaran agama Islam menggunakan tulisan tertentu untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang menghasilkan alat atau cara dalam berkomunikasi yang lebih canggih pada masa sekarang dan yang akan datang seharusnya mendorong pelaksanaan dakwah melalui tulisan semakin berkembang. Dalam keadaan demikian, tulisan bukan hanya tersajikan dalam kertas atau dicetak pada kertas, melainkan dapat pula dituangkan dalam lukisan atau spanduk dan sejenisnya. Tulisan diwadahi pula dalam bentuk tampilan dalam monitor pada perangkat komputer atau layar lainnya. Pesan-pesan yang akan disampaikan kepada halayak dapat disiapkan sedemikian rupa dengan berbagai macam tampilan. Bahkan, pesan-pesan itu dapat ditambah dengan gambar atau ilustrasi yang akan memperkuat isi pesan agar mudah dipahami oleh halayak. Lalu yang kedua, metode dakwah bi'al-lisan. Penerapan dalam generasi milenial saat ini meliputi ceramah, seminar, simposium, diskusi, khutbah, saresehan, brainstorming, obrolan, dan sebagainya. Yang pertama yaitu metode ceramah. Bagaimana sih metode ceramah? Metode yang dilakukan untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah di hadapan orang banyak. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini dalam arti mempelajari atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikan, sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan kepada masing-masing pihak sebagai penerima dakwah. Yang ketiga yaitu metode tanya-jawab. Metode yang dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai sesuai materi dakwah. Yang keempat, metode konseling. Metode konseling yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terdiri dari konselor sebagai pendakwah dan klien sebagai mitra dakwah. Dan yang kelima, metode propaganda yang bertujuan untuk menyiarkan Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk, tetapi bukan bersifat otoritatif atau paksaan. Selain itu juga bisa dalam bentuk petuah, nasihat, wasiat, taklim, peringatan, dan lain sebagainya.
Metode dakwah yang ketiga yaitu dakwah di al-hal, yaitu berupa perilaku yang sopan sesuai ajaran Islam, serta memelihara lingkungan dan lain sebagainya. Dakwah bilhal merupakan upaya menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta kemampuan jamaah untuk mengatasi masalah. Setiap kegiatan dakwah ada tindak lanjutnya yang berkesinambungan. Bentuk dakwah bil-hal adalah kegiatan nyata yang dapat dilakukan untuk umat. Kegiatannya tentu beraneka ragam, misalnya memberi bantuan moral atau material. Dalam rangka keberhasilan dakwah di era global, maka diperlukan dai yang memiliki komitmen tauhid, istiqomah dan jujur, memiliki visi yang jelas, memiliki wawasan keislaman, memiliki kemampuan memadukan antara dakwah bi'al-lisan, bi'al-kitabah, dengan dakwah bi'al-hal, sesuai kata dengan perbuatannya, berdiri di atas semua paham dan aliran, berpikir strategis, memiliki kemampuan analisis interdisipliner, sanggup berbicara sesuai dengan kemampuan masyarakat. Metode dakwah merupakan hal yang penting yang harus ada di dalam penyampaian pesan dakwah. Dengan metode yang sesuai, akan memudahkan mad'u dalam menerima pesan yang disampaikan oleh dai. Metode dakwah juga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam berdakwah. Di era milenial ini, teknologi komunikasi dan teknologi informasi berkembang pesat. Maka dari itu, dalam penyampaian dakwah, alangkah baiknya jika memanfaatkan sosial media sebagai media dalam berdakwah. Melalui media ini dapat memudahkan umat Islam yang ada di dunia ini untuk belajar mengenai ajaran Islam. Nah, itu tadi beberapa metode-metode dalam berdakwah dan penerapannya dalam generasi milenial ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.